wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, Teknologi, Eksplorasi, dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut yang beranggotakan saya Hendra dengan NIM 091, saya Jahdia dengan NIM 022, saya Maywani dengan NIM 10, saya Sedia dengan NIM 026, saya Salma dengan NIM 038. Di sini kami akan membuat pelet dengan inovasi menggunakan sumber mineral dari limbah cangkang kerang. Seperti apa keseruannya? Kita lihat ya. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Kelompok 3 Praktikum Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya Laut Kelas A mengangkat tema produk inovasi menggunakan cangkang kerang sebagai sumber mineral bagi pakan ternak dan pelet. Mengapa menggunakan cangkang kerang? Cangkang kerang memiliki komposisi kimia yang kaya akan mineral, antara lain yaitu kalsium karbonat atau CaCO3 sekitar 38%, fosfor kurang lebih 1%, serta protein sebesar 3-4%. Kandungan tersebut menjadikan cangkang kerang sangat potensial untuk dijadikan sumber mineral pakan ternak seperti pelet dan pakan ternak unggas lainnya karena dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan tulang, memperkuat cangkang telur, serta menunjang kesehatan ternak bagi unggas. Selanjutnya, ada latar belakang mengapa kelompok kami memilih limbah cangkang kerang sebagai inovasi penambahan pada pakan ternak. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya laut yang sangat melimpah, termasuk di dalamnya hasil perikanan seperti kerang. Namun, seperti yang kita tahu, pemanfaatan kerang oleh masyarakat umumnya hanya terbatas pada bagian dagingan saja, sedangkan cangkangnya dibuang dan dibiarkan menumpuk dan menghasilkan limbah serta bau yang tidak sedap. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mengelola limbah cangkang kerang menjadi bahan tambahan pakan ternak. Pemanfaatan ini termasuk kategori pakan alternatif, yaitu pakan yang berbahan dasar limbah atau hasil sampingan hewan yang diolah menjadi pakan buatan. Tujuannya adalah mengelola limbah cangkang kerang menjadi produk olahan berupa tepung yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak. Untuk manfaatnya sendiri yaitu pemanfaatan limbah cangkang kerang dapat mengurangi penumpukan sampah di kawasan pesisir yang selama ini menjadi sumber pencemaran, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta berpotensi memicu munculnya penyakit. Selain berdampak positif terhadap lingkungan, upaya ini juga memperkuat penerapan konsep ekonomi sirkular dan prinsip zero waste dalam mengelola sumber daya laut. Berikut bahan-bahan yang kami gunakan. Di sini ada cangkang kerang sebagai bahan utama yang kita ambil mineralnya. Kemudian ada tepung kedelai dan tepung ikan sebagai sumber protein. Kemudian ada larutan NaOH untuk menghilangkan bahan organik dari cangkang kerang. Kemudian ada tepung kanji sebagai perekat. Dan yang terakhir ada tepung jagung sebagai sumber protein dan energi. Tahap pertama dari pembuatan pelet adalah membersihkan limbah cangkang kerang. Setelah limbah cangkang kerang dicuci dengan bersih, selanjutnya adalah pengeringan dengan cara penjemuran selama 6 jam. Tahap selanjutnya adalah proses pemecahan cangkang kerang menggunakan mutu. Cangkang kerang yang semula seperti ini dipecah menjadi bagian yang lebih kecil seukuran seperti ini untuk memudahkan proses selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah perebusan cangkang kerang dengan menggunakan NaOH untuk menghilangkan bahan organik lainnya di cangkang kerang. Untuk NaOH dituangkan sampai cangkang kerang terendam semuanya. Oke, kalau sudah kita nyalakan api. Rebus selama 30 menit.
Setelah perebusan selama 30 menit menggunakan larutan NaOH, selanjutnya cangkang kerang dibilas menggunakan air mengalir hingga bersih. Cangkang kerang yang telah dibilas bersih menggunakan air mengalir, selanjutnya masuk ke tahap pengeringan dengan cara penjemuran selama 2 jam. Selanjutnya, cangkang kerang yang sudah kering dilakukan penumbukan kembali hingga menghasilkan potongan cangkang kerang yang lebih kecil, kemudian dilakukan penyaringan hingga memperoleh bubuk serbuk dari cangkang tersebut. Kemudian, siapkan tepung kedelai dengan takaran 125 gram, tepung jagung dengan takaran 125 gram, tepung ikan dengan takaran 250 gram, dan tepung kanji dengan takaran 250 gram. Tahap terakhir adalah pencampuran dari semua bahan-bahan yang ada hingga merata. Untuk pakan ikan lele, pelet itu juga dapat dicetak dengan menggunakan alat mesin pencetak pelet. Agar ukurannya dapat disesuaikan dengan jenis dan ukuran mulut ikan. Nah, pengukuran ini juga sangat penting karena setiap jenis dan umur ikan itu berbeda-beda. Misalnya, pelet untuk benih dibuat lebih kecil agar mudah untuk dicerna, sedangkan pelet untuk ikan lebih dewasa dibuat dengan lebih besar dan nutrisinya yang lebih tinggi. Dengan menggunakan mesin pencetak pelet, maka proses produksi akan lebih efisiensi dan seragam. Nah, bentuk pelet yang seragam juga akan membantu ikan makan lebih optimal dan mengurangi sisa pakan pelet dalam kolam yang terbuang gitu. Tahap selanjutnya adalah proses pemecahan cangkang kerang menjadi bagian yang lebih kecil agar memudahkan proses selanjutnya. Hai guys, jadi kita kan tektolnya itu pakai kerang kan, tapi kerangnya itu udah dapat sebenarnya, cuma udah sesuai sama jurnal, ada tuh kerang darah kan, tapi kita kemarin nyarinya bukan kerang darah. Nah terus terus akhirnya kita ke rumah makan buat makan kerang darah. Habis itu cangkangnya kita bikin pelet. Kita ngapain di sini ya? Ini praktikum tekom. Real, praktikum guys. Sama. Ini praktikum lapang. Nih kerangnya. Hasil.